بسند متصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. Ini hadis menarik ini, diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kata Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah bersabda, Allah sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli." Kata Nabi, kalau di antara kalian ada yang ngantuk dalam keadaan lagi sholat, kata Nabi, falyarqud, maka hendaknya tidurin aja. Sampai kapan? Hatta yadhhaba anhu nom, sampai tidurnya hilang. Maksudnya sampai ngantuknya hilang. Fa inna ahadakum, karena sesungguhnya salah satu dari kalian idza shalla, kalau dia sholat wa huwa na'is dalam keadaan ngantuk, la yadri, dia enggak tahu, la'allahu yastaghfiru fa yasubba nafsah, dia enggak tahu, pengennya istighfar, akhirnya malah menghina dirinya sendiri. Ngaco, yang dibaca ngaco, takutnya, khawatirnya. Ini maksudnya bagaimana nih hadis, batalin sholat atau bagaimana nih? Nah, di sini kita ngaji dari syarah hadis. Ini hadis ada di dalam Sahih Bukhari, ada di dalam Sahih Muslim, ada di dalam Jami' al-Imam At-Tirmidzi, ada di dalam Sunan Abu Dawud. Diuraikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, diuraikan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, diuraikan juga dalam Aunul Ma'bud, diuraikan juga dalam Tuhfatul Ahwadi. Di antara sekian keterangan yang saya baca, saya ngambil dari yang Tuhfatul Ahwadi, dari syarahnya Tirmidzi, karena beliau menghimpun syarah-syarah dari ulama-ulama sebelumnya saya lihat dalam masalah ini. Jadi maksudnya kata Nabi SAW, kalau kalian ngantuk dalam keadaan sholat, maka tidurlah. Apa dibatalin sholatnya apa bagaimana, Beb? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini, kata Imam Nawawi, ini mencakup baik sholat fardu atau sholat sunnah. Baik sholat fardu atau sholat sunnah, kata Imam Nawawi. Ini mencakup yang sholat fardunya masuk hadis ini, yang sholat sunnahnya masuk hadis ini. Terus bagaimana nih, Beb? Apa iya sholat dibatalin? Sholat fardu dalam mazhab Syafi'i nggak boleh dibatalin. Wala tubtilu a'malakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian batalkan amal kalian. Dari ayat ini nih ulama mazhab Syafi'i mengatakan kalau ada ibadah fardu maka haram, udah dikerjain terus dibatalin, nggak boleh hukumnya. Kita ngebatalin sholat tanpa ada udzur syar'i, pertengahan sholat sengaja dibatalin, haram, dosa hukumnya. Hati-hati, kadang-kadang ada yang suka bercanda-bercanda sholatnya, sampai ketawa. Yang nggak lucu kalau dibercandain pas sholat jadi lucu akhirnya. Gara-gara saking setan ikut ngegodain tuh, ngegosok-gosok supaya lucu. Sengaja ngebatalin sholat, walaupun dipanggil siapa. Kalau lagi sholat fardu, haram hukumnya ngebatalin. Jelas ya kagak? Di luar ada, di selain sholat yang fardu, selain ibadah fardu, selain sholat fardu, hukum ngebatalinnya kalau nggak ada udzur yang syar'i makruh. Lebih baik nggak dibatalin, sempurnain dulu sholatnya baru nanti urusan lain. Tapi kalau dibatalin nggak dosa. Itu selain sholat fardu. Tapi ada madhab di luar Syafi'i yang mengatakan sholat sunnah sekalipun kalau udah masuk dibatalin tengah-tengah hukumnya dosa. Jadi khurujan minal khilaf, lebih baik jangan dibatalin kalau sholat itu. Selesai salam, kalau ada urusan percepat salam baru lanjutkan urusan yang lain. Jelas atau tidak? Nah sekarang bagaimana katanya? Wala tutubtilu amalakum, jangan batalkan amal kalian. Ngebatalin sholat hukumnya dosa. Kalau Nabi nyuruh ngebatalin nih. Kok Nabi nyuruh ngebatalin? Bagaimana ceritanya nih? Kata Nabi, falyarqud, tidurlah. Kan nggak mungkin lagi tidur pertengahan sholat. Bagaimana ceritanya lagi berdiri terus tidur ngorok? Nggak ada yang bisa begitu. Kecuali lagi tahiyat akhir mungkin ya. Kadang-kadang dulu anak pondok lagi ngantuk, subuh-subuh tidur baru begadang, malamnya belajar mau ujian. Baru tidur jam 12, jam setengah 4 udah dibangunin, setengah 5 sholat subuh. Begitu sholat subuh salam-salam, begitu lagi sujud akhir, begitu salam yang lain udah berwirid akhirnya. Mau bangun malu, akhirnya diem aja terus sujudnya ganti-ganti. Dipikir udah syahid akhirnya. Kalau ketiduran lagi sujud mungkin, ketiduran lagi duduk mungkin lah, ketiduran lagi diri bagaimana ceritanya, jatuh biasanya. Apa iya dibatalin begitu? Suruh tiduran batal kalau dalam keadaan duduk. Terus bagaimana? Maksudnya apa? Di sini kata ulama, aibit taslim. Kalau sholatnya sholat fardu, udah ngantuk banget, gak kuat pertengahan sholat, ya buru-buru percepat sholatnya. Cepat yang sekiranya nggak batalin bitaslim. Ya, dibatalkan dengan mempercepat salam.
Jadi bacanya nggak usah panjang-panjang, ya sunnah-sunnahnya juga nggak usah panjang-panjang, buru-buru biar segera cepat salam. Takutnya apa? Takutnya kalau dilanjutin sholat bacanya terpanjang, ngaco nanti bacanya. Pengennya minta doa sama doa supaya dapat rahmat, akhirnya ucapannya malah supaya minta laknat. Na'udzubillah min. Jelas ya? Atau dari hadits ini ulama ngambil kesimpulan atau maksudnya begini, maksudnya kalau dia lagi mau sholat udah ngantuk nggak kuat, lagi mau sholat udah ngantuk nggak kuat banget, tidurin dulu sebentar, habis itu bangun langsung sholat. Yang penting waktunya nggak mepet, tidak amkana waktuhu, yang penting waktunya masih memungkinkan. Ya jangan bangun subuh udah 5:30, 20 menit lagi terbit matahari, aduh masih ngantuk, kata Habib lanjutin tidur dulu, bangun jam 9 paling lobo menyan. Nah, itu kebanyakan dengerin stay tune gitu tuh. Jelas ya? Paham? Jadi disuruh tidur dulu kalau waktunya masih luas dan sekiranya nggak takut bablas. Kalau ente habis begadang semalam main gaple, ya, habis itu udah azan subuh ngantuk nggak kuat, aneh udah azan subuh nih tinggal sholat doang. Waduh, kata Habib Hanif suruh tidur dulu kalau ngantuk, nanti sholat bangun jam 12. Wah, jangan begitu maksudnya. Kalau nggak takut bablas, kalau nggak takut bablas, kalau waktunya masih memungkinkan, kalau ya sholatin sebentar supaya bangun cuci muka segera sholat. Kalau waktunya panjang masih memungkinkan, tapi kalau waktunya udah sempit, sekiranya dia tidur lagi bablas atau dia tahu dirinya kalau tidur nih apa ya kayak kebo, kalau udah tidur tidurnya mati, nggak tahu apa-apa ya, sampai gempa bumi dia gak tahu apa-apa. Ada nggak tidur begitu? Ada. Tahu kalau tidur mau begitu, pakai tidur dulu, bablas urusannya jangan. Jelas atau tidak? Ente tahu diri ente masing-masing bagaimana. Ya, maksudnya apa tujuannya? Karena kita diperintahkan sholat itu dalam keadaan khusyuk. Nah, segala hal yang mengganggu kekhusyuan kita ketika sholat, kalau dikerjakan itu makruh. Kullu ma yudhibul khusyu' fi shalah idza fa'alahu rajul fi tilkal halah fa huwa makruh. Semua yang menghilangkan kekhusyuan di dalam sholat kalau dikerjain hukumnya makruh. Contoh apa? Tadi sholat dalam keadaan ngantuk, udah nggak ada khusyuk-khusyuknya, hati nggak ada hadir-hadirnya, yang diomongin apa dia nggak paham. Makruh sholat dalam keadaan terlalu ngantuk. Atau di dalam hadis disebutkan idza hadaral isya wal isya faqaddibil isya. Kalau dia mau sholat isya tapi makan malam udah di depan mata, dia mau sholat isya waktunya panjang nggak? Makan malam di depan mata, itu bau sop udah bereng-berengan loh kata orang Betawi. Dia mau sholat nih, tapi makanan di depan mata udah disediain, udah disajiin. Sekiranya kalau sholat otaknya ke makanan, jangan, makan dulu baru sholat. Makan dulu baru sholat. Tapi jangan sengaja setiap saat begitu mulu. Kali-kali makan dulu baru sholat. Ya, makan dulu. Kalau kata Walid Habib Rizik, bahasanya beliau, mendingan sholat mikirin makan daripada mendingan makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan. Mendingan makan mikirin sholat daripada sholat mikirin. Kemarin tuh saya dapat dari beliau pas ada tamu, pas azan zuhur tamu makanan disediain depan mata, makan dulu baru sholat. Mendingan sholat mikirin makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan. Makan dulu jadinya. Beb, kita makan sekarang apa nih? Beb, udah lapar, antum masih ngajar, bagaimana nih Beb? La ilaha illallah. Jelas ya? Di antaranya sholat makruh apa nahan kentut. Sholat dalam keadaan nahan kentut, nahan buang angin, nahan buang air kecil, nahan buang air besar, makruh hukumnya itu. Kenapa nggak bisa konsen? Ente kalau udah nahan buang angin, nahan buang air kecil, nahan buang air besar, udah nggak ada konsennya tuh, nggak bisa. Makruh hukumnya. Buang dulu anginnya, cuma jangan depan orang buangnya. Buang dulu anginnya, buang air besar dulu, buang air kecil dulu, udah lega, habis itu baru sholat. Segala yang menghilangkan kekhusyuan ketika sholat kalau dikerjakan hukumnya makruh, kecuali kalau waktu udah pendek, mepet. Kalau waktu udah mepet kerjain, jangan sampai gara-gara takut ngerjain yang makruh akhirnya malah ngerjain yang haram. Itu matematikanya ngaco tuh.